muka-muka saya, wajah-wajah saya, video-video saya, suara-suara saya, tapi narasinya jual obat kuat. Aduh, menghina ini. Saya masih kuat. Saya langsung japri itu yang punya akun di Facebook. Saya tuntut kau, hapus itu. Istri saya yang pertama lihat, dia bilang menghina. Ustadz kan masih kuat. Saya masih kuat, Prof. Masih bisa 5 kali 1 hari, Pak. Nah, salah paham lagi nih, Pak. 5 kali ceramah maksud saya. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Itu orang berusaha malu tuh, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pil caleg, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia berusaha menggoda kita di rumah tadi. Nggak usah kau datang, panas, capek. Nggak usah kau datang, baru saja kau dengar khutbah tadi. Nggak usah kau datang. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Nggak usah dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah itu sih? Bukan saya kau dengar, HP-mu kau lihat. Sudah dikasih tahu masih juga yang pegang HP-nya. Bukan lagi kena setan. Bapak sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Pak. Simpan dulu ya. Ibu, halo Ibu. Ada 3 golongan yang makbul doanya, mustajab, cepat sampai. Satu di antaranya pendakwah, musafir yang lagi misi dakwah. Saya di antaranya. Dari Makassar musafir ke sini, doa saya makbul, cepat sampai. Maka saya berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu jodoh bagi ibu-ibu. Mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Khusus yang pegang HP-nya. Kenapa bapak-bapaknya amin? Oh, Masya Allah. Bu, simpan HP-nya dulu, Bu, ya. Bisa, Ibu? Bisa. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Ibu rekam, gambarnya kabur, suaranya bising. Tapi kami mau dengar nanti kalau pulang. Nggak usah cemas. Tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tuh. Tapi kau bawa pulang, Ustadz, jangan cemas. Nonton di YouTube. Tablik Akbar Masjid Osman Al Khair. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ketawa? Daripada artis kau follow, apa kau dapat kalau artis kau follow? Jelaskan saya, bapak-bapak, apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys, kita lagi di Jepang. Emang kau diundang? Hai guys, kita lagi makan kepiting. Kau dikirimi? Ayo. Apa bapak dapat? Ini anak-anak muda yang follow artis itu sampai puluhan juta followernya. Apa kau dapat? Habis amalmu.
kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget. Enggak juga kau dikasih pegang. Napakah cinta-cinta mau? Jangan ketawa, saya serius ini. Coba kalau kau follow Mahfud MD, kau paham tentang hukum, kau paham tentang agama, kau follow majelis ulama, kau dapat ilmunya, tambah imanmu. Kau amalkan ilmunya, tambah pahalamu. Kau sebarkan di grup WhatsApp, tambah lagi amalmu, namanya amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif. Simpan dulu HP-nya, Bu ya. Bu, simpan ya, bisa? Bisa? Maka idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, termasuk guru kita tadi Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika khatib mimbar tadi, beliau pun membaca ayat ini. Dari ratusan ribuan ayat dalam Quran, ayat ini selalu diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, Dasat, kamu ngaku Islam, KTP-mu Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan membawamu Islam. Insya Allah tuan-tuan tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu adalah mereka yang menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Dengan ini semua muka-mukanya ini semua. Oh, nah kau semua pelakunya. Nah, maka terpilihlah anggota dewan kita ketika rakyat susah dia joget-joget. Terpilihlah pemimpin kita ketika kita susah mereka tidak peduli dengan kita. Apa yang dia pikir? Saya sudah kasih kau 300.000. Maka yang lalu biarlah berlalu. 2029 ke depan jangan lagi terima serangan fajar. Bisa? Bisa? Serius bisa? Dengarlah janji hambamu ya Allah. Mereka nanti yang masih terima serangan fajar, buat hidupnya menderita lahir batin. Hampa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terhormat guru saya Profesor Dr. Mahfud MD, tokoh nasional, cerdas dan berani. Biar cerdas kalau penakut tidak ada gunanya. Ini beliau cerdas, berani, kurang lebih sama orang Bugis. Beliau orang Madura, cuma sayangnya orang Madura takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani daripada kami. Yang kita hormati Bapak Bupati Kayong Utara. Yang kita hormati Wakil Bupati. Beliau ini orang hebat, bisa mewakili Bupati. Sementara Bupati tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Siapa lagi yang kita hormati? Yang kita hormati Sahibul Bait, mewakili ayahanda beliau, Adinda Raja Sabta Oktahari beserta adinda beliau, adiknya. Mana lagi yang mau dihormati? Mantan Bupati. Mana lagi? Ketua Majelis Ulama Indonesia. Mana lagi?
rektor, insya Allah. UIN. Semua deh, semua. Waktu habis. Ya. Ibu-ibu, Ibrahim alaihissalam kaya bu. Tapi hebatnya, apa itu? Apa itu? Oh, drone. Oh, biasalah itu bu. Ya, untung bukan gigi kita yang jatuh. Pak bu, Ibrahim alaihissalam ini kaya. Sampai kekayaannya dalam sejarah diceritakan binatang ternaknya saja lebih 12 ribu binatang ternaknya. Tapi hebatnya kaya galau, kaya gelisah. Apa gelisahnya? Jangan sampai ini harta yang saya miliki menguasai hati saya sehingga saya tidak bisa terlepas dari hartaku. Dia sengsara pikirannya pak, cemas. Kenapa cemas? Jangan sampai ini harta lebih saya cintai daripada Allah. Kalau kita pak sengsara karena tidak ada harta. Ini Ibrahim sengsara pikirannya karena kebanyakan harta. Maka untuk menghilangkan cintanya, terikatnya kepada harta, dia menyembelih binatang. Menyembelih apa dek? Binatang. Berapa dia sembelih? 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Maka seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Kira-kira bahasanya begini kalau di Makassar, jago kok Ibrahim, luar biasa kok, banyak sekali kok potong binatang. Apa Nabi bilang Ibrahim? Ini kecil, ini binatang. Coba ada anakku juga saya potong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Beginilah biasanya bahasanya caleg. Tenang sampean. Saya terpilih sedulur-sedulur. Ojo ragu-ragu. Ono masalah nih, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Wah, Ustadz, tenang Ustadz. Kalau saya nanti punya mobil, saya antar Ustadz kemana-mana ceramah. Begitu ada mobilnya, nggak ngantar ceramah. Kemana? Dia ngantar artis. Lalu Ibrahim kelepasan ngomong. Dia bilang, andai saja ada anakku saya potong. Berlalulah bertahun-tahun. Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah tidak punya anak. Siti Sarah mengajukan proposal. Bang, abang kan ini nabi, perlu ada penerus, pendakwah. Abang tidak punya anak nih. Apa kata Ibrahim? Enggak. Jadi bagaimana? Bang, kawin lagi lah bang. Masya Allah. Kalau bapak disuruh kawin sama istri, saya misalnya pak, weda saat kau kawin, merdeka. Dipaksa nikah, tidak mau pak. Sebagian kita dilarang sembunyi-sembunyi pak. Akhirnya desak-desak. Ibrahim pasrah. Oke lah, kalau begitu maumu. Tapi sama siapa? Kata Siti Sarah, bang, ndak usah jauh-jauh. Nih Hajar. Siti Hajar ini pembantunya Ibrahim. Ini menunjukkan tuan-tuan, tidak ada istri yang ikhlas kasih nikah suaminya 100%. Kalau dia ikhlas 100%, pasti dia bilang, silakan kau cari, silakan ke Plaza Indonesia, kau pilih mana yang kau suka. Enggak. Tapi siapa dikasih? Pembantu. Nikah. Setelah menikah, dengan izin Allah, Ibrahim setelah menikah Siti Hajar, hamil Siti Hajar. Dengan izin Allah, hamil pula Siti Sarah. Maka ibu-ibu, halo ibu, kalau ada di sini sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Hajar, Siti Sarah. Coba ilmunya ya, boleh dicoba. Ibrahim tinggalkan Palestina yang sekarang namanya Palestina
kau jalan saja. Kemana ya Allah? Pokoknya kau jalan. Nanti saya tunjukkan kau sampai di mana. Jalanlah Ibrahim, anaknya Ibrahim dengan Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunannya orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Jadi kita dengan Yahudi sebenarnya satu keturunan kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Nah, jalan Ibrahim, Siti Hajar. Kata Siti Hajar, kemana kita? Saya juga tidak tahu. Allah memerintahkan, Tuhanku perintah. Jalan dari Palestina, lalu singgah kau di situ, kata Allah. Ibrahim, kau singgah di tumpukan batu itu. Tumpukan batu itulah sekarang Pak namanya Ka'bah. Setelah singgah, lalu Allah perintahkan, Ibrahim, sampai tujuanmu, balik lagi kamu ke kampung asalmu. Untuk apa ya Allah? Pokoknya kau balik. Lalu Ibrahim berkata kepada istrinya, sayangku, dalam kitab tidak ada sayangku. Ini supaya enak, soalnya panas begini Pak. Ya, saya diperintah Allah untuk balik lagi ke Palestina. Bang, kalau ini perintah Tuhan, don't worry, be happy. Tidak ada dalam kitab ini, tidak ada. Ini bahasa dasar aja ini ya, supaya gaya-gaya sedikit ya kan. Jangan cebas Bang, silakan jokani launi daeng. Ada Bugis di sini? Ada Bugis? Coba katakan orang Bugis. Masya Allah, kemana-mana saya ceramah selalu ramai orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Cape Town, ada juga orang Bugis. Saya pergi ke Riau, banyak juga orang Bugis. Saya sampai lagi di sini, banyak lagi orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis Pak. Ya, akhirnya kata Siti Hajar, Daeng, kalau ini perintah Tuhan, silahkan berangkat. Tidak usah cemaskan saya akan urus anakku. Berangkatlah Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Siti Hajar, anaknya menangis Ismail. Kenapa? Kehausan di tengah padang pasir. Siti Hajar tidak putus asa. Dia berikhtiar, dia bekerja. Caranya apa? Dia kejar air. Ibu-ibu pernah berdiri di tengah jalan raya, aspal, lalu kita tengok jauh di tengah matahari, panas terik begini, biasa ada air kan kelihatan? Ya, itu bahasa Indonesianya fata morgana. Siti Hajar lihat, wih air, dia kejar, sampai tidak ada, dia kejar lagi. Itulah sekarang dalam ritual haji namanya sa'i, perjalanan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata berulang sekarang di 2026. Fata morgana yang dilihat oleh Siti Hajar waktu itu sekarang lebih modern, namanya hoax. Apa namanya? Hoax, berita bohong, hoax. Dan kalau Siti Hajar lari namanya sa'i, kalau kita sekarang namanya AI. Orang bule bilang AI. Itulah AI. Palsu. Dan saya selalu jadi korbannya. Muka-muka saya, wajah-wajah saya, video-video saya, suara-suara saya, tapi narasinya jual obat kuat. Aduh, menghina ini. Saya masih kuat. Saya langsung japri itu yang punya akun di Facebook. Saya tuntut kau, hapus itu. Istri saya yang pertama lihat, dia bilang menghina. Ustadz kan masih kuat. Saya masih kuat, Prof. Masih bisa 5 kali satu hari, Pak. Nah, salah paham lagi nih, Pak. 5 kali ceramah maksud saya. Hah. Akhirnya, lari-lari kecil, itulah sa'i sekarang. Lari lagi, tidak dapat.
pasrah Siti Hajar. Ya Allah, bantu kami, selamatkan saya dan anakku. Lalu Allah terpersona dan memerintahkan, Jibril, kau turun bantu Siti Hajar, hentakkan kakinya Ismail di pasir. Dan dihentakkan kakinya, begitu dihentakkan kakinya di pasir, keluar air, muncrat. Lalu melihat air itu, Siti Hajar berkata, Zamzam, Zamzam, itulah air Zamzam sekarang. Saya doakan yang belum minum air Zamzam, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan, kesempatan untuk meminum air Zamzam di sumbernya. Amin. Sudah, berlalulah. Beredar berita, ada air, sumber mata air di padang pasir, di tengah gurun, airnya muncrat tidak pernah habis. Maka beredarlah itu informasi, datanglah orang dari segala penjuru, membikin tenda, membikin penginapan, membikin pemukiman. Itulah sekarang yang dulu namanya Hijaz, sekarang namanya Makkah. Ini mengganggu anak-anak kita di atas ini. Inilah bapak-bapak pelanggaran kita anak-anak. Bapak, saya tidak salahkan mereka. Yang saya salahkan orang tuanya. Saya ini Pak, bukan alumni pesantren. Tapi kalau ada pengajian begini, bapakku dia suruh saya duduk di sampingnya. Duduk kau di sini. Dengar itu bapak saya dulu Pak. Akhirnya, meskipun saya tidak pernah pesantren, saya bisa jadi ustadz. Sekarang lihat anak-anak kita sekarang. Bapaknya duduk ceramah, dia bilang, kau pergi main nak. Tahan hancur-hancurlah dia di atas Pak. Mestinya itu, jangan ketawa saya serius ini. Mesti itu anak disuruh duduk di sampingnya bapak. Ketemulah mereka. Tapi orang bugis mengenggo nih. Si lelu-lelu nih asik. Lalu apa kutu? Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu kita lanjut cerita. Itulah Hijaz yang kita sebut sekarang Makkah. Nah, berlalulah waktu. Tanggal 8 Zulhijjah. Mimpi di malam hari Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu pernah berjanji kalau ada anak saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Keterlaluan betul. Lama ditunggu disuruh potong. Kalau ini mimpi, kenapa kok jelas sekali? Ibrahim berenung-renung, berpikir mimpi wahyu, merenung lama. Maka kita sekarang tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir sunnah puasa, hari Senin kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Kita puasa insya Allah umur panjang. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim malam. Ibrahim, bayar utangmu, kau sudah nasar, potong itu anakmu. Ibrahim bangun. Ini bukan mimpi, ini wahyu dari Allah. Yakin dia, maka kita tanggal 9 Zulhijjah sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Sunnah puasa kemarin. Yang tidak puasa, wassalam. Tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim panggil anaknya. Mail. Ismail. Mail. Sini dulu bayi. Apa Pak Ceh? Apa Papi? Begini nak, saya ini mimpi diperintah Allah potong kamu. Menurut kamu bagaimana? Bapak nanti pulang, tanya anaknya bapak, yang SMP, SMA, saya disuruh potong kau nak. Apa kira-kira jawaban anak kita? Kenapa saya? Atau ku aja yang sudah tua, sudah mau mati itu dia. Itu anak pintar, tapi tidak soleh. Maka Ibrahim mintanya bukan anak pintar. Apa doanya Ibrahim? Allahumma rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh, bukan anak yang pintar, anak yang soleh. Bayangkan apa jawaban anaknya. Pak, kalau anak kita suruh potong, kalau anak 5 Pak, kita punya anak 5, suruh potong, cari yang mana beleng-beleng.
Nah ini beleng-beleng ini potong dia ini. Satu Pak disuruh potong. Ibrahim ajak diskusi anaknya. Apa jawaban anaknya? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemaskan saya. Kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Insya Allah, Bapak akan mendapati saya anak yang sabar. Ya sudah. Melempar 3 jumroh itulah kejadian waktu Ibrahim mau gerek anaknya. Ada jamaah haji Pak dari Indonesia. Dia ambil batu, dia sudah lihat inilah setan. Dia selalu menggoda saya. Bismillah, Allahu Akbar. Kembali itu batu Pak. Melentingkan dinding, melenting, hampir kena kepalanya. Penasaran dia pungut itu batu. Begitu dilihat ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Indonesia kita sama-sama mencuri MBG. Di sini kau lempar saya, di Indonesia sama-sama kita rampok MBG. Katanya 19.000 ekor sapi tiap hari, tapi kita tidak pernah lihat sapi MBG. Nah, setan. Ya, di sini kau lempar saya, di proyek jembatan sama-sama kita tilap main selisih. Oh, saudara-saudara sekalian ya, sudah. Lempar 3 jumroh, selesai. Bawalah anaknya. Sampailah dia di satu tempat yang konon kabarnya itu kalau bapak pergi umroh kan biasa dibawa ziarah luar. Itu ketika selesai kita dari Mina, dari Arafah, Musdalifah, kita menuju Mina, biasanya mutawif kita di bus, ibu bapak jamaah sebelah kiri. Ada di situ pos-pos dekat Istana Raja, disitulah dibaringkan Ismail. Lalu dibaringkanlah Ismail. Tutup mata, ikat. Sudah itu, malaikat semua terpesona. Terharu malaikat lihat Ismail. Lalu malaikat membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar ini disambut oleh Ibrahim. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Dan itu pun Ismail menjawabnya, menyebutnya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Itulah kalimat kalau kita takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terpesonanya malaikat di langit. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Ismail. Lalu Allah perintahkan, wahai malaikat, kau tengok ini makhlukku yang pernah kau protes ketika dia akan menjadi pemimpin di dunia, kau anggap dia akan membawa kerusakan. Kau lihat itu Ibrahim, anaknya yang lama ditunggu, kecintaannya. Saya perintah potong, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Tuhannya. Nih hebat ini makhlukku. Jibril, kau ke sorga ambil kibas, ganti lehernya Ismail untuk menutup nazarnya Ibrahim. Gantilah. Untung Pak, lehernya Ismail diganti leher kibas. Kalau tidak, bisa jadi kita tidak ada di sini. Bayangkan kalau Pak Oso diperintah Allah, potong anakmu satu, dicarilah di mana di sini. Iya kan? Alhamdulillah. Maka jangan pelit. Yang paling alim yang ini. Maka jangan pelit Pak. Pujilah Allah. Sampai di situ, itulah sejarahnya kurban. Ini untuk pengetahuan. Apa realisasinya dalam hidup? Satu, jangan pernah pelit untuk Allah. Tadi Prof. Mahfud bacakan di penutupnya. Inna a'tainakal kauzar. Terjemahan bebasnya, banyak nikmat saya kasih kau dah saat. Hambaku banyak nikmat saya kasih kamu. Nih, tahu ini? Anak-anak, ini iPhone 17 2 tera.
Kalah HP-nya, kalah. Apa ini mahal? Apa ini mahal? Bukan. Apa yang mahal? Telinga. Biar ada inimu, kalau kau tuli, halo, hei. Iya, berarti bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Dan hebatnya ini telinga, dia bisa bedakan mana suara suami istrimu, mana mantanmu. Dan tidak perlu kursus. Coba bayangkan. Ini ada kameranya, Pak. Ini kameranya, Pak. Yang hitam bisa jadi putih. Yang putih ada jerawatnya, bisa dia kasih mulus. Tapi apa kameranya yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Ini saya mengajar Prof di Unhas, mata kuliah namanya sinematografi, fotografi. Itu kamera begitu, itu lebih 100 juta harganya. Tapi biar Bapak punya uang beli kamera, ndak ada ilmumu, ndak bisa kau pakai. Photostat setengah badan. Begitu jadi setengah badan, perut ke bawah. Iya. Mesti berapa harganya, ditahu ilmunya. Tapi bukan itu yang mahal. Mata. Ini mata, Pak, autofokus. Begitu Bapak buka, tuh, langsung fokus. Bayangkan kalau harus diputar dulu. Tentara mau tabrak, tunggu dulu, fokus. Iya toh? Dan hebatnya lagi nih mata, Pak Okta, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa kau bedakan, tak tukar-tukar istrimu. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP. Iya toh? Adek-adek. Dek. Tahu Ronaldo? Di Saudi gajinya 1 bulan 400 miliar. Kumpul seluruh gaji PNS di sini, enggak cukup itu, Pak. Apa dia hebat? Bukan. Karena Allah kasih kaki yang bisa bengkok. Biar hebat tekniknya, ilmunya, kalau tidak bisa bengkok kakinya, mana bisa main bola? Iya toh? Kenapa saya bisa datang ceramah di sini? Karena kaki saya cantik gantian jalan. Bayangkan kalau dia tidak mau gantian jalan, tidak gerak saya, Pak. Capek. Iya toh? Atau dia mau jalan bersamaan. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Jantung di Hong Kong harganya sekitar 7 sampai 10 miliar. Allah kasih gratis. Ginjal kalau dijual 2 sampai 3 miliar, 2 di dalamnya 6 miliar. Bayangkan, ada lagi nikmat, Prof. Namanya nikmat gigi. Pak, Bapak pernah bayangkan itu bagaimana seandainya nih gigi tumbuh dan panjang seperti rambut? Pernah bayangkan? Gondrong sudah rambutmu ini, Pak. Saya yakin Pak Bupati dia akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Allahu Akbar. Maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Bu, biar dia kaya, terkenal, sehat, tapi tidak ada iman, tidak ada guna. Mau saya kasih contoh? Fir'aun terkenal sampai sekarang. Kekayaannya masih dicari sampai sekarang di Mesir. Gagah, raja, tapi tidak punya iman. Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun orang sini, apa namanya? Kayong, Sukadana, tidak ada satupun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Nah, Fir'aun ya.
Terkenal, banyak duitnya, populer, raja. Allah hinakan Fir'aun, bukan cuma di situ, Pak. Diharamkan masuk surga. Kalau kita 50-50, ada harapan masuk surga, terbuka peluang masuk neraka. Fir'aun pasti masuk neraka. Sebaliknya, ada manusia hina di pandangan manusia, namanya budak. Budak itu beda pembantu. Pembantu digaji, budak tidak ada gajinya. Namanya Masyitah, tukang sisirnya anaknya Fir'aun, tapi purna iman. Allah muliakan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, terpesona Nabi. Jibril, bau apa ini? Harum betul. Tidak pernah aku dapat harum seperti ini. Siapa dia Jibril? Arwah para nabi, para rasul, malaikat? Bukan. Siapa? Masyitah dan keluarganya. Dan hebatnya Allah muliakan Masyitah. Berapa banyak perempuan yang namanya Masyitah. Maka iman yang penting. Dan ciri-ciri orang beriman, dia berkurban. Saya tidak mampu. Dengar kata guru kita tadi, Prof. Mahfud MD. Nabi katakan, siapa yang sudah mampu dan tidak berkorban, jangan kau dekati masjid kami. Saya tidak mampu. Oke, mari saya hitung. Yang tidak mampu, berapa satu gelas kopi di warkop? Berapa? Hah? 15.000. Kue 2 5.000, 20.000. Ya kan? Rokok satu bungkus 30.000. Sudah berapa? 50. Kuota bulananmu? Jangan ketawa, saya suruh sini. Kali 1 tahun, tidak mungkin kau tidak bisa beli kambing. Maka hati-hati saudaraku. Inna a'tainakal kausar, kata Allah. Saya kasih kau nikmat. Maka Allah tidak minta kita banyak. Allah cuma minta apa? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian. Kalau kau salat, saya kasih kau apa yang kamu mau. Contoh, saya akrab dengan Pak Oso. Saya datang ke Jakarta. Tapi puang, saya lagi di Jakarta ini. Saya mau keliling-keliling cari orang Bugis keluarga saya, tapi tidak ada mobilku. Kata Puang Oso, tenang Ustaz, telepon Pak Eko. Kok siap? Itu ada Dasat Latif di bandara. Kau bawakan mobil full tangki, tapi jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, biar contoh cemburu juga Pak. Udah. 1 jam kemudian datang Pak Eko. Pak Ustadz, ini ada kunci mobil, silakan gunakan selama Ustadz di Jakarta. Full tangki, ini juga ada pembeli oleh-oleh dari Pak Oso. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada dari Makassar, tidak pernah ketemu, tidak pernah dengar nama, tidak pernah lihat wajahnya, datang Jakarta. Tapi puang, pinjam dulu mobilnya. Siapa ditelepon Pak Oso? Kapolres. Tangkap itu, tukang tipu itu. Tidak pernah ketemu kok, pinjam mobil. Tangkap dia. Begitu juga dalam hidupmu sedulur-sedulur. Tidak pernah kau sholat. Sholat cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah dalam rumah tangga. Ya Allah, capek saya hidup. Capek saya hadapi hidup ini, ya Allah. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek jalani hidup, cabut nyawanya. Nggih? Nggih? Tuan-tuan, tidak ada susahnya bagi Allah kasih dunia. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya kasih lagi contoh. Pak Oso punya ajudan, ya kan? Begitu beliau panggil ajudan, itu Pak Eko biar lagi duduk langsung lompat, siap. Kalau perlu lagi makan kacang, dia makan dengan kulit-kulitnya, siap. Iya toh? Kira-kira pernah enggak itu si Pak Eko dipanggil sama Pak Oso? Pak Eko, tunggu dulu Pak. Sini, Bapak anda lihat saya sibuk. Dipulangkan kau kesatuanmu. Itu manusia, betapa takutnya kita. Lalu kenapa ketika sedulur-sedulur dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, apa jawaban sampean? Tunggu. Tuhanmu kau suruh menunggu.
Sementara Pak Oso saja kau tidak mampu bilang tunggu. Pantas 30 tahun kau merantau dari Jawa, 30 tahun kau merantau dari Sulawesi, sampai sekarang kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Tuhanmu kau suruh menunggu. Sedulur-sedulur, tidak ada susahnya bagi Allah kasih yang kita mau. Allah panggil hayya 'alas shalah, cukup tidak? Dia ulang 2 kali. Hayya 'alas shalah, belum datang. Allah tingkatkan kasih sayangnya dengan panggilan yang lebih mesra. Hayya 'alal falah, sini Bu, saya kasih apa yang kamu mau. Itu hayya 'alal falah, bahasa Indonesianya, sini saya kasih kamu kemenangan. Apa itu kemenangan? Yang kamu mau. Ya Allah, bahagiakan rumah tanggaku. Ya Allah, perbaiki kesehatanku. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Allah maha mendengar, maka dia panggilnya hayya 'alal falah, sini kamu, saya kasih kamu yang kamu mau. Tapi apa yang terjadi? Kita malah tidak datang. Wajar, hidup kita jauh dari apa yang kita inginkan. Saya sudah sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Iya karena budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makoti polo? Bapak ketawa karena Bapak membayangkan diri sendiri kan? Sholatnya bukan ingat Allah, apa dia ingat? Uang. Allahu Akbar. Tadi duit saya 200.000, beli pulsa 100.000. Mana yang 100 ya? Allahu Akbar. Di mana saya simpannya? Karena dia sendiri Pak, dia periksa sendiri kantongnya. Allah. Begitu assalamualaikum, oh di bawah sadel. Selama Bapak sholat. Maka pulang dari pengajian ini, cukuplah perbaiki sholat. Itu sudah luar biasa. Yang kedua, kata Allah, setelah kau perbaiki sholat, berkurbanlah. Saya yakin sedulur-sedulur sudah kurban. Tapi bukan ini yang penting. Sapi bukan itu yang penting. Ada yang tanya saya di medsos, Ustadz, ini ada pemerintah bagi-bagi sapi pakai APBN. Bagaimana pandangan Ustadz? Masih jadi lebih bau, masih jauh lebih baik yang 100 miliar itu bagi-bagi sapi daripada diambil para koruptor dan oligarki. Kita hargai niat baiknya. Soal amalnya biar Allah yang tahu. Udah? Nyembeli sapi bukan itu yang utama bagi Allah. Darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah. Tapi apa yang sampai? Kau potong sifat-sifat binatang dalam dirimu. Apa sifat binatang yang paling utama harus kita lawan? Kurangnya rasa malu. Qillatul haya, kata Nabi. Kurang rasa malu. Coba lihat itu sapi. Tahu sapi Bu? Tahu sapi? Keliling aja tuh ndak pakai celana. Kurang rasa malu Pak. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Itu orang rasa malu tuh Pak. 2, serakah. Serakah. Tahu serakah? Lebih bahaya dari pelit. Kalau pelit, tidak mau diambil duitnya Pak. Kalau serakah sudah tidak mau diambil, diambil uangnya orang. Tahu monyet? Tahu monyet? Kasih pisang. Kasih lagi dia pegang tangannya sambil mengunyah. Kasih lagi pegang tangan kirinya. Kasih lagi kaki kanannya. Kasih lagi kaki kirinya. Kasih temannya, dia rebut lagi tuh. Monyet. Serakah. Banyak sifat-sifat yang mesti kita sembuh. Tapi waktu terbatas. Bapak Ibu, inti terpenting. Kalau Bapak punya sifat tidak bagus, tidak punya iman, maka Quran seperti dibacakan Prof. Mahfud tadi, kalian lebih hina dari binatang.